kabar? Coba di sini cuy nih, saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1041. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa, sebelum lanjut review ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Setelah pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, kita akan breakdown nih salah satu chapter yang mantap sekali. Kira-kira ada apa aja sih di chapter ini yang mungkin tidak terlihat jika kita hanya baca sekilas doang. Nah, buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa tonton untuk video reviewnya terlebih dahulu. Karena di sini kita akan lebih ke arah bahasan dalam teorinya dan apa sih yang kira-kira bisa dimasukkan. Jadi kita langsung saja membahas atau menganalisis dengan tuntas apa yang terjadi di chapter 1041 ini. Wadaw. Dimana awalnya kita bahas dari cover story seperti biasa ya. Di sini kita melihat Puding Chuan yang sangat kesal sekali karena dia tahu dulu ayangnya selalu dijadiin bahan bulian sama kakak-kakaknya. Dimana kita bisa lihat di sini bahkan tampilan muka dari Niji dan Yonji, mereka ini sama persis dengan Sanji ketika habis dihajar dengan mereka sebelumnya nih. Ini benar-benar detail yang luar biasa oleh Oda Sensei. Dan chapter pun dimulai dari keadaan Junisa yang dia ternyata benar-benar ingin bertarung dan menunggu perintah Momonosuke. Itu pun agar dia diperbolehkan untuk menyerang. Jelas sekali ya, kapal pemerintahan dunia yang harus bertemu pertama kali dengan makhluk Zunisa tersebut. Sejujurnya saya sendiri belum terbayang apa yang akan Zunisa lakukan di negeri Wano Kuni ini. Serta buat kalian yang lupa juga, Wano Kuni adalah suatu negeri yang ada di atas tebing, dimana keadaan Zunisa sekarang jelas dia ada di bawah tebing dari Wano Kuni itu. Dan saya sendiri tidak yakin dia bisa naik ke atasnya karena tebingnya pun cukup tinggi untuk Wano Kuni. Tapi mungkin malah lebih kepikiran jika mungkin nanti tingginya bakal cukup sejajar lah dengan mata atau ya bahkan sampai atasnya dari Zunisa dengan negeri Wano Kuni. Yang itu bakal jadi cocok banget. Ya semoga ini adalah salah satu kejutan yang Oda katakan di akhir Wano Kuni akan cukup mencengangkan. Lalu kita akan bahas mengenai satu hal yang sangat penting sekali juga nih, yaitu mengenai jurnal Kozuki Oden yang tidak lengkap. Dengan ini Oda mengembalikan semuanya ke netral kembali ya. Tidak ada karakter baru non-kru Roger yang tahu fakta mengenai Love Tale dan segalanya. Terutama apa sih yang ada di sana hanya dari cerita saja ya, terutama dari jurnal milik Oden ini. Yang bahkan kekagetan kita ketika jurnal tersebut dibaca oleh 3 samurai Daikengo pun langsung gugur karena hal sepenting itu sejak awal memang sudah tidak ada di jurnal milik Oden ini. Jadi mereka semua tidak tahu menahu mengenai Love Tale dan harta penting yang akan ada hubungannya dengan Wano Kuni. Untuk alasannya sejujurnya sangat masuk akal sih, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat rahasia sekali dan takut jika akan dipegang oleh orang yang salah, atau mungkin seperti kata-kata Rayleigh juga nih, hasil yang mereka dapatkan bisa saja berbeda jika mereka sendiri yang sampai ke Love Tale ini. Jadi biarlah orang selanjutnya yang menyimpulkan sendiri ada apa dengan dunia ini, dan itu pun ketika mereka sampai ke Love Tale nanti. Dimana untuk pendapat saya sejujurnya sulit sih menerima jika itu benar-benar Oden yang merobeknya. Kenapa? Karena kesannya lah dia yang bikin jurnalnya buat dijadikan semacam diary untuk masa depan yang akhirnya bisa ditinggalkan ke anak cucunya dan orang-orangnya lah setelah dia ini mati. Tapi malah dia sendiri yang mengkat atau menghancurkan impian yang dia bangun tersebut. Itu saja sudah sesuatu yang sangat berlawanan sekali. Entah memang karena awalnya dia yakin dia bakal masih hidup sampai waktu yang ditentukan itu, atau memang tidak. Tapi setelah saya baca ulang dekat-dekat ke eksekusi Oden dan setelah kematiannya, kita mendapatkan satu panel ketika Toki merobek suatu kertas nih yang bisa saja itu adalah kertas dari jurnal milik Kozuki Oden atau suaminya sendiri. Nah mungkin banyak yang bilang, tapi bang itu kan katanya ada pesan dari pelayannya yang bilang tentang Oden. Nah jika kalian coba perhatikan kata-katanya di situ, dia cuma bilang dia menerima berita bahwa Tuan
mengatakan Oden telah mati, bukan mendapatkan surat seperti yang Toki ini pegang. Serta kata-kata yang muncul di sekitaran itu pun adalah kata-kata dari Oden sebelum menyerang Kaido. Karena situ dia berkata, jika saya gagal membunuh Kaido, terbanglah lagi ke 20 tahun ke masa depan. Dan Toki yang pasti tahu tentang pulau akhir dan semacamnya, dia akhirnya merobek bagian penting itu yang paling berharga milik suaminya, yaitu sampai di pulau Locktail dan tahu tentang One Piece. Makanya dia melakukan hal tersebut. Serta kita pun tahu juga Yamato mendapatkan jurnal dari Kozuki Oden itu ada di pinggir kastil. Di hari saat kastil Kuri itu dibakar, itu pun bisa saja Toki menyimpannya di sana, karena jurnal yang sepenting itu tersimpan begitu saja katanya di pinggiran kastil. Ini sudah sangat aneh sekali. Yang saya sendiri sebenarnya adalah orang yang cukup yakin jika Kozuki Toki masih hidup, yang sudah pernah saya bahas beberapa kali di video tentang Lady Toki. Mungkin kalian bisa lihat juga. Lanjut kata-kata kekaguman dari Yamato kepada Momonosuke. Ini sama seperti yang pernah dia katakan juga sebelumnya. Kaulah satu-satunya orang yang bisa membimbing dunia ini menuju fajarnya. Ingat, ini semua yang dimaksud adalah Momonomesum. Ia yang bisa membawa dunia ke fajarnya, apalagi karena dia bisa berbicara dengan makhluk supermasif seperti Zunisa. Ini mirip seperti Shirahoshi yang akhirnya disebut sebagai Ancient Weapon, yang karena juga dia bisa berbicara dengan para Shiki. Tapi yang jadi fokus saya di sini adalah kata-kata dari Momonosuke ketika dia bilang jika ayahnya bukanlah nabi yang bisa memprediksi masa depan. Apa jika dia tahu keadaan sekarang seperti apa, dia tetap akan membuka Wano Kuni bagaimanapun caranya. Di tengah kesusahan saja saat direbus, dia cuma memikirkan satu hal sebelum kematiannya, yaitu cara membuka negeri Wano Kuni yang dia wariskan ke para skabarnya itu. Dan ini anaknya malah nggak percaya dengan impian ayahnya tersebut. Makanya di sini Yamato terlihat sangat kaget sekali dan tidak percaya. Apakah nanti Momonosuke malah akan jadi penghambat nih untuk datangnya fajar di Wano Kuni yang diinginkan oleh Oden, Yamato, dan semua orang? Terutama sekarang Momonosuke sudah dewasa dengan kemampuan yang dia miliki di Mononaganya ini. Lagi-lagi dia apakah bakal menjadi beban nih? Waduh, udah masih muda aja beban, udah gede tetap jadi beban keluarga juga dah. Lanjut di sini kita berpindah ke kemenangan Raizo yang cukup mencurigakan. Dimana yang cukup mencurigakan di sini adalah kata-kata di panel terakhirnya yang bilang kita harus cepat karena persiapan hampir selesai. Hal yang masih belum jelas ini kayak apa sih sebenarnya persiapan yang dikatakan oleh Raizo tersebut, yang dalam keadaan bisa kita bilang tidak ada satupun yang sesuai rencana, karena semua hal yang terjadi sekarang itu terjadi secara tiba-tiba. Mulai dari ledakan yang Big Mom sebelumnya dan kebakaran dari Kanjuro pun tidak ada yang direncanakan. Tapi jika kita lihat halaman setelahnya langsung berpindah ke bagian Orochi, yang entah tiba-tiba saja bisa ada reruntuhan yang jatuh tepat di atas kepalanya. Bukankah itu hal yang sangat aneh? Kenapa bisa tepat nih di atas Orochi doang, tapi Yori bisa santai-santai aja berada di depannya? Dan ini mirip dengan kata-kata dari persiapan Raizo sebelumnya. Nah, mungkin satu yang terlupakan adalah Raizo menang di lantai 3 dan Orochi ada di lantai 2. Jadi sepertinya persiapan itu memang inilah kata-kata yang dimaksud oleh Raizo. Karena apakah kalian sadar, lihat awalnya terlihat Komurasaki ini tertidur loh, tapi dia tiba-tiba bangun lagi dan memainkan musiknya kembali. Makanya dari situ Orochi malah emosi dan langsung menghadap ke Komurasaki. Tapi dengan kalahnya atau matinya Orochi dengan menggunakan Kairosaki ini cukup memuaskan juga ya. Karena ya jelas lah jika kena itu dia nggak bisa berubah jadi Zoannya, tapi mungkin yang bakal jadi tetap penasaran adalah bagaimana jika Zoannya aktif, apa Orochi ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Ingat, pertama dia ditebas oleh Kaido di mode manusia tapi tetap masih hidup saja. Ya, tapi dengan ini seharusnya udah berakhir sih si bangsat Orochi ini. Dan kita masuk ke bagian CP0 dan duel mereka. Ini dia juga nih yang kebagi jadi beberapa sisi. Kok CP0 lemah banget sih, atau wah dia kuat banget bisa ngalahin Izo. Lagi-lagi kita akan ngomongin power scaling di sini.
ini. Pertama, kita perlu tahu Oda pernah bilang organisasi Chipperpol itu kekuatannya tuh cukup seimbang atau setara dari CP1 sampai CP0. Yang membedakan hanyalah terms of powernya saja atau kekuasaan yang mereka miliki itu. Seperti contohnya CP9, mereka diberikan mandat atau diperbolehkan untuk mendapatkan misi khusus yang melibatkan masyarakat, atau dalam kata lain mereka diperbolehkan membunuh masyarakat yang mengganggunya. Dan untuk CP0, kenapa dia yang tertinggi? Bukan karena dia yang terkuat atau apapun, tapi karena dia ada di bawah Tenryubito langsung. Makanya dari sisi power jelas dia yang paling tinggi. Siapa coba yang bisa nolak perintah dari Tenryubito? Atau bahkan Gorosei, sang otoritas tertinggi, kan ya nggak masalah, dia bebas melakukan apa saja. Makanya wajar jika satu rata sama Izo, padahal itu 2 lawan 1. Ini Izo bos, komandan divisi Shirohige, yang dibilang-bilang kekuatannya nggak beda jauh lah antar komandan. Tapi yang lucu adalah kasihan ya, dia disuruh nangkap Luffy yang lagi duel sama Kaido. Aduh, kasihan banget. Harusnya dengan kemunculan Drake di sini udah cukup jelas lah ya, dia bakal dihalangin oleh Drake, dan kita juga tahu dia dalam keadaan terluka sama seperti Drake ini. Jadi mungkin nanti bakal ada yang namanya double KO juga. Dengan itu tersisa satu spinal lagi nih yang ngasih tau ke si bos kata-kata dari Gorosei. Ayolah, siapa nih yang bakal ngalahin? Apakah Brook, Usopp, Denjiro, atau Komatsu? Karena mereka belum berperan apa-apa di arc ini. Kira-kira menurut kalian siapa nih? Dan dari cara Gorosei yang jadi merintah ini Robin ke Luffy, itu aja menurut saya sudah cukup aneh. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan bajak laut yang dikatakan Shanks kepadanya? Ini akan kita bahas di video sendiri. Nah, lalu kita bahas ke bagian Kin dan juga Kiku yang ternyata hampir fix nih, mereka tidak jadi mati guys. Aduh, kecewa banget. Lalu untuk Zoro sendiri yang berhasil ditangkap juga, ini udah fix lah ya. Ya kali karakter sekelas Zoro ini bakal mati, toh Kiku yang separah itu aja nggak mati-mati. Ini mirip kayak waktu Luffy jatuh dikalahkan oleh Kaido juga nih, posisinya persis seperti itu. Ya emang bener-bener sih, duo antara Zoro dan Luffy ini Oda bikin paralel banget, apalagi setelah di Wano Kuni. Nggak ada satu yang lebih dari satunya lagi. Ini juga nanti akan kita bahas di video terpisah ya. Mungkin jika kalian penasaran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Lalu, apakah masalah Big Mom ini selesai atau bagaimana nih? Karena semua orang merasa Big Mom benar-benar tiada, atau bahkan Kaido sendiri sampai munculin flashback ketika awal pertama kali dia kenal Kaido. Sedalam itulah apa yang terjadi kepada Big Mom kali ini. Tapi ledakan bom itu apakah bakal ngaruh ya ke tubuh Big Mom yang sudah melemah seperti itu? Karena ingat, pada dasarnya Big Mom bocah aja udah kulitnya sekuat itu. Dan luka-luka yang dia terima di Onigashima ini ya melawan duo Torao sama Kid yang kekuatannya wajarlah, dia ini sangat tinggi sekali untuk kekuatannya. Jadi apakah hanya ledakan seperti itu aja bisa melukai Big Mom? Ini cukup mencurigakan. Kira-kira menurut kalian gimana nih kalau kita lihat dari sisi fisik milik Big Mom ini? Dan ini dia akhirnya kita lihat bagaimana Luffy mengeluarkan Infuse Sauce Konohaki di serangannya, dan sekarang di mode Gear 4-nya yang sudah kita inginkan sejak lama sekali. Kalau gini sih jadi cukup sanksi ya, apakah Luffy bakal nunjukin mode baru atau tidak? Dia aja udah nekat berubah ke Gear 4, menurut saya udah ada di ujung staminanya. Tapi ya kita pasti bakal ngerasa kurang aja dong kalau dia ngalahin Kaido nggak pakai jurus baru alias pakai Gear 4 Snake Man lagi. Tapi biarlah Oda saja yang memikirkan hal itu, karena aduh saya sendiri masih belum kebayang nih gimana cara Kaido biar kalah. Nah yang menarik adalah nama jurus dari Luffy ini, apakah kalian sadar yang dari awalnya nama binatang biasa sekarang adalah nama-nama hewan mitos yang dia keluarkan? Apa mungkin karena musuhnya mitos juga ya? Yang awalnya Red Hawk berubah jadi Red Rock, yang notabene Rock juga adalah seekor burung raksasa yang ada di dalam mitos, dan sebelumnya Cobra sekarang berubah jadi Hydra. Wadaw sekali. Nah jadi itulah untuk breakdown chapter 1041 ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin cuan, terutama buat kalian yang tertarik di dunia kripto, dimana jika kalian ingin cuan dan untung seperti ini, yang bahkan masih cukup kecil nih, 300-500%, bahkan bisa sampai puluhan ribu persen, yaitu jelaslah dari kripto. Nah buat kalian yang ingin punya akunnya dan ingin mendapatkan komisi dari saya juga, jadi kita bagi-bagi komisi lah, atau win-win solution banget. Mendapatkan komisi, kalian juga mendapatkan komisi. Ini benar-benar sesuatu yang saling menguntungkan. Kalian bisa menggunakan kode referral yang ada di sini, atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya.
di mana ini menggunakan exchange yang bernama Binance dan ini sudah terkonfirmasi di seluruh dunia atau termasuk exchange yang terbaik lah. Atau jika kalian lebih tertarik kepada saham dan mungkin bosan dengan beli Unilever, Telkom yang Indonesia lagi. Mungkin kalian pengen beli Tesla atau mungkin Apple, Google, Microsoft yang lain-lain, kalian juga bisa menggunakan link di deskripsi tersebut untuk membuka broker saham yang bisa membeli saham dari luar negeri. Tentu saja kalian akan mendapatkan gratis saham dan gratis dolar di dalamnya jika menggunakan link yang saya simpan di deskripsi di bawah ya. Intinya tahun baru harus cuan baru dong, anjay. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa like, subscribe, dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.